kami mau duduk diam, kami buka hati kami, kami sedengkan telinga kami, untuk kami sama-sama mendengarkan ikhlas yang akan disampaikan hamba. Perlengkapi kami dengan pengetahuan surgawi, urapi telinga pendengaran kami, hati dan pikiran kami, agar supaya benih firman boleh tertabur di tanah hati kami yang baik, sehingga benih itu akan berakar, bertumbuh dan terus berbuah-buah di dalam kebenaran. Karena kami tahu di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran mengandung janji, dan janji Tuhan ya dan amin. Sehingga kami yang hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, sesuai dengan kebenaran, maka kami percaya anugerah berkat, bahkan perjanjian Tuhan akan menjadi bagian setiap kami. Kami satukan hati kami, segala intimidasi kuasa hasatan yang coba mengganggu konsentrasi kami, mencoba untuk mencuri benih taburan firman-Mu hari ini, melalui perkara-perkara hal-hal sia-sia yang tidak ada faedah. Kami satukan hati dan iman kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah. Tapi kami izinkan sampai Ruh Kudus-Mu menyatakan karya kehendak-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati melalui firman. Di dalam nama Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Shalom. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sepelayanan yang dari Papua, dari Raja Ampat, Bapak Gembala Samuel dan temannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia, sebagaimana dikatakan dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia itu diciptakan, dibuat menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan gambaran Tuhan yang Dia bentuk, manusia pertama yang dibentuk dari tanah, lalu kemudian manusia yang kedua yang bernama Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam, dibentuk untuk menjadi pasangan yang sepadan. Lalu kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, kita bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu luar biasa yang Dia lakukan terhadap gambaran Dia yang akan Dia tempatkan di bumi untuk melakukan, untuk mempraktekkan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Bapa itu sendiri. Jadi sekali lagi, manusia yang pertama ini merupakan representasi daripada Bapa itu sendiri, yang adalah roh. Nah, untuk menyatakan segala sifat daripada Tuhan itu sendiri, maka Dia membuat manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi yang luar biasa kalau kita renungkan, sebelum Dia menciptakan manusia, Dia membuat gambaran Dia. Dia ciptakan dulu, Dia buat dulu rumahnya, Dia buat tempatnya. Dia ciptakan yang namanya bumi dengan segala isinya. Nah, saudara
bisa bayangkan kalau seandainya manusia yang adalah gambaran Tuhan, ketika Tuhan ciptakan, lalu kemudian dia tempatkan, ternyata di dalam bumi itu yang dia ciptakan tidak ada yang namanya udara atau oksigen. Apa jadinya? Nggak ada yang namanya matahari, benda-benda penerang dan lain-lain. Apa jadinya? Sehingga kita bisa melihat rancangan Tuhan begitu luar biasanya. Rancangan Tuhan itu begitu dahsyat. Sebelum dia menempatkan manusia yang adalah gambarannya, dia buat dulu tempatnya. Dia buat dulu rumahnya. Supaya ketika manusia yang adalah gambaran Tuhan waktu dia ciptakan dan ditempatkan, maka manusia itu pasti dia tetap akan hidup. Walaupun ada beberapa tafsiran yang saat ini pun sedang berkembang, termasuk yang ada di Jakarta, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di luar manusia, itu diciptakan itu justru sebelum yang namanya hari pertama. Jadi sebelum hari pertama kita tahu dalam kitab Bereshit Kejadian 1 ayat yang kedua, bumi sudah ada, tetapi belum berbentuk dan kosong, kacau balau. Nah, kacau balau di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata tohu wafohu. Nah, tohu wafohu di sini ini diartikan bahwa segala sesuatu itu sudah ada. Segala sesuatu itu sudah ada dari awalnya. Tinggal Tuhan pisahkan hari pertama. Jadi terang itu Tuhan pisahkan dari gelap, cakrawala, dan seterusnya. Jadi yang kacau tadi ini dibenarin. Jadi hari pertama itu ibarat kalau kita membangun rumah. Saya mau bangun rumah misalnya di Jagakarsa, saya suruh tukang. Tetapi segala kebutuhan isi yang ada di dalam rumah itu saya sudah persiapkan. Ketika rumah itu jadi, tinggal saya suruh hari pertama, bro, tolong semua mebelnya dibawa. Itu hari pertama. Tapi sudah ada mebelnya. Nah, ada yang memahami seperti itu. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan itu memiliki dua sisi. Memiliki dua sisi. Bahkan bukan cuma dua sisi, bahkan dua gender. Jadi sisi maskulin, di mana Tuhan dengan segala kemahakuasaan, segala keperkasaannya, tetapi ada sisi femininnya, yaitu kasih dan kemurahannya. Ada yang menafsirkan seperti itu, tetapi kita ikuti apa yang tertulis, bahwa segala sesuatu dipersiapkan oleh Tuhan sebelum Tuhan menempatkan manusia yang adalah gambaran dan rupa Tuhan. Nah, dalam konteks parasa yang kita baca hari ini, kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan mempersiapkan tempat untuk manusia yang adalah gambarannya. Tuhan mempersiapkan rumah tempat tinggal dari manusia yang dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Maka di dalam parasa hari ini yang kita baca, Tuhan justru menyuruh manusia, Tuhan justru memerintahkan manusia yang tidak lain adalah umat Israel melalui perantaraan Mose untuk membuat rumah tempat tinggal dari Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-25, tolong ulangi lagi ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka.
Nah, umat Tuhan, umat Israel harus membuat apa katanya? Untuk membuat tempat yang kudus, rumah kediaman. Supaya apa? Supaya aku akan berdiam di dalam rumah itu. Aku akan tinggal di dalam rumah itu. Maka ketika Salomo selesai membangun bait suci, yang pertama dengan begitu megahnya, yang tertulis tadi dalam parasa yang sudah kita baca, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 bilang, bagaimana Salomo dengan bangganya bahwa aku telah mendirikan, aku telah membuat satu tempat, satu rumah di mana Tuhan bisa tinggal dan berdiam di dalamnya. Jadi kalau dalam Kejadian tadi, Tuhan membuat tempat, membangun rumah untuk manusia yang Dia ciptakan menurut gambar Dia. Nah, dalam parasa ini, ketika Dia memilih satu umat yang tidak lain adalah bangsa Israel, maka Dia perintahkan melalui perantaraan Mose untuk membangun kemah suci, tempat kudus. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut miskan. Membangun miskan itu supaya apa? Supaya Tuhan dapat berdiam. Kata kemah suci ini seringkali juga disebut kalau dalam kitab suci, atau bahasa yang lebih familiar yang seringkali kita dengar adalah istilah tabernakel. Tabernakelnya Tuhan. Banyak istilah yang dipakai di dalam kitab suci kita untuk merujuk kepada miskan itu, kepada kemah suci. Kemah suci itu juga dalam kitab suci sering juga disebut dengan yang namanya kemah Mose. Sebagaimana Taurat Tuhan, Taurat Yahweh juga sering disebut dengan Taurat Mose, hukum Mose. Itu merujuk kepada hal yang sama. Sering disebut dengan yang namanya kemah pertemuan atau tempat pertemuan. Sering disebut dengan yang namanya bait suci, Bet Hamikdas, dan banyak sebutan-sebutan yang lain. Semua merujuk kepada yang namanya satu fokus, yaitu kemah suci atau tabernakel atau miskan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari tentang yang namanya miskan atau tabernakel atau kemah suci, maka pasti di dalamnya kita akan mempelajari Tuhan dengan segala apa yang Dia rancangkan bagi manusia. Karena melalui tabernakel ini, melalui kemah suci ini, Tuhan sedang memperkenalkan kepada umat Israel tentang rancangan penebusan Dia. Rencana penebusan Dia, karya penebusan. Yang digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Kalau kita belajar tentang tabernakel, kita belajar tentang kemah suci, tentang miskan itu sendiri, maka pasti kita akan belajar di dalamnya tentang hubungan antara Tuhan sebagai sesembahan Sang Pencipta langit dan bumi dengan umat Israel sebagai umat yang Dia pilih, yang Dia perintahkan untuk menyembah kepada Dia. Nggak akan lepas dari keterkaitan hubungan antara Tuhan dan umatnya, yang menyembah dan kepada Dia yang disembah. Kalau kita bicara tentang tabernakel, kita bicara tentang kemah suci, maka pasti kita akan bicara tentang Tuhan dan peribadatannya.
peribadatannya. Kalau Tuhan yang perintahkan orang Israel sebagai umat yang Dia pilih untuk membuat satu kemah pertemuan, satu kemah suci sesuai dengan apa yang Dia inginkan, dari ukurannya, dari perabot-perabotnya, dari bahan-bahannya, kemudian letaknya, posisinya, semua harus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kata lain, kalau ini dilakukan oleh orang Israel, maka berarti itulah yang dikenan oleh Tuhan, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Itulah ibadah yang Tuhan kenal. Itulah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita bersyukur di Kehilat Penuai ini. Sekalipun mungkin masih banyak kekurangan, tapi kita berusaha untuk menjalankan ibadah ini mengikuti yang namanya pola tabernakel. Maka jangan heran pujian itu ada di awal. Dalam Tehillim, Daud banyak dalam lantunan Mazmurnya menyatakan masuklah ke gerbangnya melalui atau dengan puji-pujian. Jadi puji-pujian itu masih ada di pelataran, masih ada di awal. Masih ada di awal. Kalaupun ada kesaksian itu di awal. Kalau sudah masuk di dalam areal yang namanya ruang kudus, nah ini sudah lain lagi. Di sini sudah bagian daripada imam-imam. Di sini sudah bagaimana umatnya sudah siap untuk mendengarkan apa yang menjadi berita, apa yang menjadi penyampaian. Tuhan yang akan berfirman dari atas tabut perjanjian. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian daripada apa yang kita pelajari tentang tabernakel. Kalau kita belajar tentang tabernakel, tidak akan lepas dari bagaimana kita mempelajari tentang hubungan Tuhan dengan umatnya, khususnya suku Lewi, di dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Karena tugas untuk melayani di dalam kemah suci itu adalah tugas daripada suku Lewi. Dan kemudian juga kalau kita dengar Midras yang disampaikan hambanya Sabat yang lalu, ada katanya Kristen halaman, ada katanya Kristen yang masuk sampai kepada ruang Maha Kudus, tapi ada yang sampai kepada ruang kudus dan sampai kepada ruang Maha Kudus, sampai bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang melalui kematian Yeshua HaMashiach dalam kitab Brit Kadasa, dalam kitab perjanjian yang dibaharui, dengan kematian Yeshua HaMashiach, maka tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah menjadi dua. Yang tadinya tabir itu merupakan pembatas. Nggak boleh ada sembarangan orang yang bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Itu pun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tetapi hanya setahun sekali pada waktu perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Dan itu pun dilakukan dengan sebuah ritual upacara yang namanya
korban penghapus dosa. Di mana dia harus membawa dulu korban penghapus dosa untuk dia dan keluarganya. Baru kemudian dia membawa korban penghapusan dosa bagi umat Israel. Tabir itu sudah terbelah. Tabir itu sudah nggak ada lagi, pembatas itu sudah nggak ada lagi. Sehingga siapa saja sebagai umat Tuhan, bukan hanya imam besar, mereka dapat membangun hubungan yang intim, dapat membangun hubungan yang karib, hubungan yang manis dengan Elohim Yahweh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebenarnya bicara tentang tabernakel atau miskan atau kemah suci, secara keseluruhan gambaran daripada tabernakel ini merujuk kepada satu pribadi yang tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Apa yang kita sudah dengarkan tadi yang dibacakan Parede dalam kitab Semot atau Keluaran pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, tujuan daripada miskan itu disuruh oleh Tuhan untuk dibangun. Kemah suci itu untuk dibuat supaya katanya Tuhan bisa berdiam. Supaya Tuhan katanya bisa bersemayam. Supaya Tuhan bisa berdiam, Tuhan bisa bersemayam. Nah, di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14, tolong satu orang baca. Sebab itu Yahweh sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Akan menamakan dia dengan Immanuel. Saya sudah sampaikan tadi bahwa secara keseluruhan tabernakel itu, kemah suci itu, miskan itu menggambarkan tentang Yeshua. Kita akan belajar nanti sampai sahabat-sahabat yang akan datang, mulai dari pintu gerbangnya sampai kepada setiap perabot-perabot yang ada di dalamnya. Mulai dari yang namanya korban bakaran sampai yang namanya bejana pembasuhan. Lalu masuk ke ruang kudus, di sana ada 3 perabot, yaitu kandil atau juga yang disebut dengan menorah. Ada katanya meja roti sajian, dan di depan yang namanya ruang maha kudus itu ada namanya mesbah korban dupa. Lalu kemudian sampai kepada ruang maha kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, perabot-perabot ini saudaraku, ini semua menggambarkan tentang Yeshua. Tetapi sebelumnya kita melihat dari tujuannya dulu. Tujuannya katanya supaya Tuhan berdiam. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dinubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu, Sang Pembebas itu, bahwa dia akan diberikan nama dengan, disebut dengan Immanuel. Yang artinya, Im itu artinya apa? Im itu artinya di dalam. Anu itu artinya kita atau kamu. Dan El itu adalah Elohim. Jadi Immanuel itu artinya Elohim. Elohim beserta kita. Atau Elohim di dalam kita. Atau Elohim berdiam dengan kita. Jadi ketika Tuhan menyuruh orang Israel untuk membangun miskan, membuat kemah suci supaya Tuhan berdiam, siapa yang dimaksud dia berdiam di tengah-tengah umatnya? Tidak lain adalah
Yeshua sebagai yang disebut dengan Immanuel. Makanya Yohanan menyatakan itu dalam Yohanan 1 ayat yang ke-14. Bahwa Torah itu, Dabar itu, firman itu sudah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Dialah yang namanya Immanuel. Itulah yang dikonfirmasi di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Tolong satu orang baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Amin, saudara. Jadi kalau ketika dia suruh buat miskan, Bapak Yahweh sendiri, Elohim Yahweh sendiri akan berdiam. Berdiam di tengah-tengah umatnya. Maka ketika Yeshua hadir, Sang Mesias hadir dalam wujud manusia. Sekali lagi saudara, dalam wujud manusia. Dialah yang berdiam di tengah-tengah manusia. Manusia siapa? Manusia yang percaya kepada dia, yaitu saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini sebagai umat yang percaya adalah baitnya Tuhan. Nah, bait Tuhan itu dibuat, kata firman Tuhan tadi, disuruh dibangun agar supaya Tuhan berdiam. Nah, umat yang percaya, yang beriman kepada Yeshua HaMashiach, yang beremunah kepada Yeshua HaMashiach, dialah yang disebut sebagai rumah Tuhan, sebagai baitnya Tuhan. Dan dia berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Memang Tuhan harus berdiam. Tuhan harus tinggal bersama dengan umat yang percaya. Tuhan harus tinggal bersama dengan umat Israel sebagai umat yang dia pilih. Ketika dia membawa mereka keluar dari tanah Misraim dan menjanjikan tanah Kanaan kepada mereka. Maka kalau saudara bayangkan dan renungkan dalam kitab Semot atau Keluaran pasal 33, apa yang Mose katakan? Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kalau Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh Sebaot itu tidak berdiam di dalam kami, tidak ada bersama dengan kami, maka jangan suruh kami pergi berjalan di padang gurun ini. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, karena pasti mereka tidak akan lolos. Pasti mereka tidak akan sampai. Pasti mereka akan gagal. Tetapi kalau Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bersama dengan mereka, tinggal dan menyertai mereka, maka sekalipun di padang gurun itu ada banyak tantangan musuh, banyak pencobaan, banyak ancaman, ular kalajengking, dan segalanya, mereka percaya bahwa kalau Yahweh Elohim tinggal bersama dengan mereka, menyertai mereka, maka dia pasti akan menghalau itu semua. Kalau seandainya Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah Yahweh penyelamat yang hidup, kalau di depan di sini Yahweh Echad, Usemo Echad. Yahweh Tuhan itu dia adalah Tuhan yang Esa. Dia adalah Tuhan yang Echad. Bukan cuma pribadinya yang Echad. Sekali lagi, bukan cuma hakikatnya yang Echad, tetapi juga namanya pun adalah Echad. Sehingga kenapa
DPRY Penuai menyebut nama Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu dengan Yeshua. Walaupun ada teman-teman yang menyebutnya dengan sebutan yang lain. Karena ada begitu banyak landasan teologis yang mungkin nggak saya ungkap satu-satu. Kalau ada yang mau bersharing, mau bertanya, boleh nanti sebentar. Landasan teologis yang banyak itu menyatakan bahwa memang dia datang dengan nama Bapaknya. Sedikit saudara perhatikan menyangkut tadi Matius 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan Yosef dan Miriam itu mereka belum menikah, masih dalam status pertunangan. Lalu tiba-tiba datang malaikat pembawa pesan yang bernama Gabriel. Malaikat bilang bahwa hari ini engkau akan mengandung. Hari ini engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia titik-titik dulu. Engkau akan menamakan dia titik-titik dulu. Ada yang menyebutnya dengan Yesus, Jesus, Isa, Yehosua, Yahosua atau Yashua. Ada lagi Yahusa dan yang lain-lain. Lalu ketika tahu itu, Yosef diam-diam bermaksud untuk menceraikan dia. Waduh, kalau gua dapat ini repot, apalagi dulu belum sesar. Nanti melahirkannya mesti normal. Ibarat mobil, dapat mobil bukan mobil baru, mobil second. Dia bermaksud untuk menceraikan. Tetapi malaikat datang menampakkan diri melalui mimpi. Engkau tidak boleh menceraikan dia. Engkau harus mengambil dia sebagai istri. Karena benih yang dia kandung itu dari Ruh Kudus. Jadi sebelum anak itu lahir, lu gak boleh sentuh-sentuh Miriam. Lalu firman Tuhan katakan bahwa kedua orang ini menikah. Karena Yosef mengambil kemudian istrinya, Miriam menjadi istrinya. Tetapi tidak menyentuhnya sampai anak itu lahir. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdua menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Jadi gak ada orang lain yang tahu selain mereka berdua. Apa yang menjadi pesan malaikat? Siapa nama yang harus disampaikan, harus diberikan nama? Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya mereka berdua. Maka kalau kita baca dalam kitab Luka, ketika gembala-gembala di padang gurun waktu sedang menggembalakan domba, lalu datang malaikat menyatakan tentang kabar sukacita ini kepada mereka. Mereka tinggalkan gembalaannya, lalu mereka pergi lari ke kota Bethlehem. Lalu mereka berjumpa dengan anak itu. Mereka ceritakan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Disitulah Miriam terheran-heran. Kenapa Miriam heran? Karena sebenarnya gak ada orang yang tahu. Semua tahu bahwa anak yang dilahirkan oleh Miriam ini darah daging daripada Yosef. Gak ada yang tahu. Sehingga untuk namanya pun yang disampaikan oleh malaikat nggak ada yang tahu cuma mereka berdua. Sementara kita tahu situasi, kondisi Israel zaman itu. Bukan zaman itu saja, dari pasca pembuangan dari Babel. Ketika orang Israel, khususnya Israel Selatan, suku Yahuda dan Benyamin kembali dari pembuangan di Babel, maka mulai saat itu
nama kudus Bapa ini tidak lagi mereka sebutkan. Mereka mulai hindari. Maka saudara akan temukan di dalam kitab suci kita ada perbedaan. Memang kalau terjemahan lain kita akan tidak kelihatan. Tapi kalau dalam terjemahan asli bahasa Ibrani, bahasa Ibrim, saudara akan lihat perbedaannya. Bagaimana di situ nama Yod-He, Waw Sin Ain itu sudah diganti dengan Yod Sin Waw Ain. Yang tadinya nama Yahosua ben Nun, kalau saudara baca di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 17 ya, Pak Samuel boleh baca. Cuman kalau di kita nggak kelihatan, Pak. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa asli, Bapak akan kelihatan perbedaan. Sejak awal namanya itu Yod-He Waw Sin Ain. Sejak awal. Tetapi Nehemia pasca pembuangan Babel, kitab Nehemia menulisnya bukan lagi Yod-He Waw Sin Ain. Bukan lagi menyebutnya dengan Yahshua ben Nun. Tetapi sudah jadi Yod Sin Waw Ain. Kalau bacanya Yeshua. Yeshua. Yeshua ben Nun. Sekarang saya tanya, muncul pertanyaan, kenapa kok berubah? Kenapa dari nama yang aslinya? Nama aslinya tidak lain adalah Yahosua ben Nun atau Yahshua ben Nun. Tapi pasca Babel sudah jadi Yeshua. Karena memang orang Yahudi itu takut, merasa bersalah. Mereka berpikir dan beranggapan bahwa mereka ini dibuang, termasuk ke Babel. Dibuang ke Babel karena mereka terlalu mudah, terlalu gampang menyebutkan nama kudus itu. Dengan kata lain, mereka anggap ketika mereka terlalu vulgar menyebut nama itu, berarti mereka tidak menghormati kekudusan nama itu. Sehingga mereka takut. Maka jangan heran orang Yahudi sekarang pun mereka tidak menyebut nama Bapa Sang Pencipta itu dengan Yahweh, tetapi menggantinya dengan Hashem dan Adonai. Orang Yahudi beranggapan bahwa kalau kita hanya berpatokan kepada Torah, berpegang kepada Torah, kepada tanah, tetapi tidak kepada yang namanya Talmud, itu ibarat seperti orang buta berjalan tanpa memegang tongkat. Kita akan nabrak sana, nabrak sini, bahkan bisa membahayakan diri kita, membuat kita celaka, bahkan mungkin mati dan binasa. Itu pemahaman orang Yahudi. Mereka menjunjung Talmud itu di atas yang namanya Torah, di atas yang namanya tanah. Tentu tidak semua aturan atau ajaran di dalam Talmud yang bertentangan dengan tanah, dengan Torah. Tetapi tidak sedikit yang bertentangan, termasuk soal nama. Di dalam Talmud itu ada satu statement yang menyatakan bahwa orang yang menyebut namanya itu akan dihukum. Akan dihukum. Makanya mereka tidak berani. Banyak argumen-argumen yang berkembang saat ini. Ada yang menyatakan sudah tidak tahulah bacanya apa. Karena yang terakhir menyebutkan nama yang kudus itu di bait suci. Itu terjadi pada waktu 4 Masehi sebelum Mesias lahir.
Namanya adalah Simon Sadik Hasadik. Katanya begitu. Sehingga nggak tahu sebutannya apa. Bahkan ada kelompok yang bilang bahwa menyebut Yahweh itu adalah salah. Kalaupun memang salah, tolong kasih tahu yang benarnya. Katanya yang benarnya nanti kalau Mesias datang kedua kali. Sangat ironis dan sangat memprihatinkan. Kalau ada seseorang berani mencap yang lain salah, tetapi dia sendiri tidak tahu yang benar. Ironis kan? Kita mengklaim orang lain salah, tapi kita sendiri nggak tahu yang benar. Terus tolok ukur, kita bisa bilang orang itu salah apa? Seharusnya kita berani bilang orang lain salah, kita yang benar. Karena kita memiliki tolok ukur. Dan tolok ukur itu adalah kebenaran, bukan pemahaman orang. Tolok ukurnya adalah landasan teologis, bukan apa yang dikatakan orang. Jadi kalau ada orang di luar bilang bahwa penyebutan Yeshua itu salah, sesat, tolok ukur adalah kebenaran. Landasan teologisnya banyak. Jangan dulu pendapat orang. Landasan teologisnya dulu. Kebingungan kita tentang apa yang kita tidak mengerti di dalam firman, yang bisa menjawab itu adalah firman itu sendiri, bukan orang lain, bukan manusia. Jadi firman akan menjawab firman. Karena firman akan saling meneguh, akan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Jadi jangan heran ketika masa kecil Sang Mesias itu dia tidak dipanggil dengan nama Yeshua. Dia dipanggil dengan nama Yeshua, sebagaimana yang dikenal oleh orang Yahudi. Saudara tahu tulisan di atas kayu salib yang ditulis dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Saudara, nama itu ditulis atas perintah siapa? Bukankah itu atas perintah daripada amanah daripada Pilatus sebagai penguasa? Nggak mungkin Pilatus akan menulis sebuah nama kalau nama itu dia tidak dengar dari orang Yahudi sendiri. Dan nama yang ditulis di atas kayu salib itu bukan nama Yeshua, tetapi yang ditulis adalah nama Yeshua. Siapa yang suruh tulis itu? Sekali lagi Pilatus. Pilatus tahu dari mana namanya Yeshua, karena dia dengar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi memanggil dia, mengenal dia dengan Yeshua. Dari dia kecil sampai dia umur 30 tahun, ketika dia memulai pelayanannya. Ketika dia memulai pelayanannya, maka disitulah dia mulai menyatakan diri siapa dia. Yang tadinya orang Yahudi tahu dia cuma tukang kayu, nggak tahu apa-apa, nggak bisa buat apa-apa. Hari-harinya hanya bantu bapaknya Yosef, mungkin gergaji kayu, mungkin paku-paku. Karena Yosef dia seorang tukang kayu. Kemanusiaan Yeshua pasti dia akan membantu. Dia sebagai anak yang taat, yang tunduk. Dia belum menyatakan diri. Tetapi ketika waktunya tiba, maka disitulah ketika kurang lebih umur 30 tahun, dia mulai menyatakan dirinya. Siapa dia? Dan dia mulai menyatakan namanya. Karena aku datang dalam nama Bapakku. Orang Yahudi gak mau terima dia. Termasuk tidak mau terima nama yang dia sampaikan. Bahwa aku ini datang dalam nama Bapakku.
Kenapa kamu ini? Kalau orang lain datang dengan namanya sendiri, kamu pasti akan menerimanya. Nah, aku datang dengan nama Bapakku, tapi kamu tidak mau menerima aku. Jadi baik nama yang disampaikan oleh Sang Mesias, termasuk jati diri dia, hakikat dia, tidak diterima oleh orang Yahudi kebanyakan. Apalagi mereka yang terpelajar, yang saat itu dikenal sebagai kelompok Farisi, ahli-ahli Torah, yang banyak menerima apa yang dia sampaikan itu dari kelompok kalangan kecil. Bukan berarti pendidikan sekolah itu salah, tetapi jangan kita terkecoh. Penyikapan kebenaran itu bukan hanya kepada mereka yang sekolah, bukan hanya kepada mereka yang bertitel, tetapi penyikapan siapa Yeshua itu sendiri, kedatangan dia sebagai juru selamat, itu justru banyak dia bukakan kepada orang-orang kecil, dari nelayan-nelayan dan yang lain-lain. Jadi renungkan baik. Nah, saya sudah agak menyimpang. Kembali lagi kepada konteks kita hari ini tentang yang namanya tabernakel, tentang miskan atau kemah suci. Saya sudah katakan tadi bahwa secara keseluruhan miskan itu, tabernakel, kemah suci itu menggambarkan tentang pribadi daripada Yeshua. Maka jangan heran dalam kitab Yohanes pasal 2, tolong satu orang baca ayat 19 sampai yang ke-21. Jawab Yeshua kepada mereka, rombak bait Elohim ini, rombak bait Elohim ini, bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Elohim ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksudkan oleh Yeshua itu, bait Elohim itu adalah tubuhnya sendiri. Kita tahu di padang gurun sampai di tanah Kanaan, sampai kepada zaman Raja Daud. Raja Daudlah yang meminta kepada Tuhan, yang memohon kepada Tuhan untuk membangun rumah tempat tinggal Tuhan secara permanen. Kalau yang biasa berpindah-pindah, maka jangan heran tabutnya pun ikut berpindah-pindah. Nah, Daud punya kerinduan untuk membangun satu tempat yang akhirnya dikenal dengan bait suci. Tetapi Tuhan bilang, bukan kamu yang akan membangun rumahku, rumah tempat kediamanku, tetapi anakmu Salomo. Jadi ini awal mulanya ini dari yang namanya miskan tadi, tabernakel tadi. Tapi konsepnya tetap sama, saudara. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 46 dan 47, tolong kalian dibaca. Tadi Yesus bilang dalam Yohanes pasal yang kedua, bait suci itu yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Makanya saya katakan secara keseluruhan, bait suci itu, miskan itu berbicara atau menggambarkan tentang pribadi Yeshua. Silakan, Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Mose, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang tulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, kalau kamu percaya kepada Mose, pasti juga kamu percaya kepadaku, kata Yeshua. Kenapa? Karena Mose sudah menulis tentang aku. Kalau kita mau cari, saudara, kata Yeshua, atau nggak usahlah kata Yeshua karena kita pakai terjemahan apa lain, ya, kata Yesus. Ya, kalau saudara mau cari kata Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, khususnya yang lain, itu saudara nggak akan temukan ada kata Yesus di dalamnya. Atau kalau misalnya kita mau pakai terjemahan yang terbitan ILT, yang edisi khusus yang sudah pakai Yod He Waw Sin Ain,
Saudara tidak akan menemukan kata Yeshua di dalam kitab perjanjian sebelumnya atau perjanjian lama. Tetapi Yeshua bilang bahwa Moses sudah menulis tentang aku. Moses sudah menulis tentang aku. Nah, memang saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1, kan dari keempat Injil ini memang mereka semua keempat Injil ini menceritakan tentang Yeshua. Hanya keempat penulis Injil ini dari Matius, Markus, Luka, dan Yohanan ini melihatnya dari sisi yang berbeda. Jadi menulis Yeshua itu dari sisi yang berbeda. Matius itu dia menulis Yeshua melihat dia sebagai raja. Sementara Markus melihat Yeshua sebagai hamba. Luka melihat Yeshua itu sebagai anak manusia. Sementara Yohanan dia beda sendiri. Dia melihat Yeshua sebagai dabar yang menjadi firman yang menjadi manusia. Maka gaya penulisan daripada Yohanan berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Ketiga Injil ini sering disebut dengan Injil sinoptik. Nah, ini berbeda. Yohanan menggambarkan Yeshua, kalau saudara baca dalam Injil Yohanan, itu berbeda daripada ketiga orang ini. Memang saudaraku, perwujudan daripada apa yang disampaikan di dalam Tanakh tidak lain adalah Yeshua. Kita bicara Sabat saja, itu tidak lain adalah Yeshua. Kita berbicara tentang Sefer Moadim, tentang 7 perayaan, itu pun semua adalah wujudnya Yeshua. Kita bicara tentang tabernakel, kita bicara tentang kemah suci. Bahkan yang saya katakan tadi, nanti kita akan bahas ke depan, perabot demi perabot, itu pun gambarannya adalah Yeshua. Saya sebenarnya lagi coba belajar. Kemarin sudah ada guru yang ngajari saya coba-coba, aduh belum bisa. Jadi mau bikin apa namanya? PowerPoint. Ya. Kalau ada PowerPoint mungkin ada gambarnya, ya, ada sedikit videonya berapa detik, mungkin saudara akan lebih fokus dan lebih jelas. Ya. Saya sudah coba bikin-bikin, tapi kok belum bisa. Copy pastenya kok nggak jadi-jadi. Untuk gambarnya, kalau tulisnya udah bisa. Ya. Tapi untuk nyalin gambar, untuk nyalin video, supaya mungkin saudara bisa lebih paham. Dan saya percaya saudara pasti akan lebih mengerti. Sebagaimana ketika saudara belajar di sekolah, menerangkan sama ditulis pasti akan lebih bisa dicerna yang sambil dijelaskan tapi sambil ditulis. Itu mungkin akan lebih membekas. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yeshua sendiri bilang bahwa Moses menulis tentang aku. Maka saya katakan gambaran secara umum tentang tabernakel itu berbicara tentang Yeshua. Dari yang namanya pintu gerbang. Nah, saya baru masuk di pintu gerbang. Seharusnya hari ini saya mau bahas pintu gerbang, tapi udah 1 jam. Ya. Mungkin sahabat yang akan datang, mungkin siapa tahu saya sudah bisa membuat apa itu tadi, PowerPoint. Nanti kalau ada yang bisa nih anak muda-mudi, ya bantu Pak Gembala ajarin. Asal jangan Evan. Kalau Evan dia nggak bisa ngajar. Dia ngajarnya dia pikir saya udah paham, begini Pak, begini. Begitu tahu udah selesai. Sayanya bingung. Loh gimana kok udah selesai? Gitu. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, kalau kita bicara pintu gerbang, nah pintu gerbang itu Tuhan suruh buat itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah mana? Ada yang suka baca? Ada di sebelah ada di sebelah timur, saudara. Pintu gerbang itu ada di sebelah timur.
Ini sedikit saja karena sudah 1 jam. Nah, di dalam kitab kita lihat bagaimana Yosua itu pun menggambarkan tentang yang namanya pintu gerbang. Dalam Bilangan pasalnya yang kedua, tolong paling dibaca ayat 2 ayat yang ketiga. 1 ayat saja, nanti sisanya sahabat depan. Yang pertama di sebelah timur dekat pandi-pandinya ialah Laskar Yahuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yahuda ialah Naason bin Aminadab. Kita percaya bahwa apa yang dirancangkan Tuhan itu tidak pernah kebetulan. Tetapi segala sesuatu termasuk perayaan yang saya sampaikan, segala sesuatu itu pasti punya maksud dan tujuan. Maka tidak kebetulan kalau Tuhan yang suruh ketika orang-orang Israel berkemah di sekeliling Miskan, sekeliling tabernakel itu, maka yang berkemah di sebelah timur, persis di depan pintu gerbang, itu dari suku Yahuda. Nanti di sebelahnya itu, sebelah kiri dan kanan, itu ada namanya suku Isakar sama suku Zebulun. Tetapi di tengah-tengah berhadapan dengan pintu gerbang itu dari suku Yahuda. Dalam kitab Ifrim pasal 7 ayat yang ke-14, keselamatan itu yang tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Dia dari suku Yahuda. Dia bukan dari suku yang lain, tetapi dari suku Yahuda. Maka saya bilang tadi, bukan sebuah kebetulan. Apa yang dirancangkan Tuhan itu tidak pernah kebetulan. Kalau suku Yahuda ada di pintu gerbang, tolong tarik dibaca dulu Ifrim 7 ayat 14, ayat terakhir. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yahuda, dan mengenai suku itu Mose tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Nah, jadi sekali lagi saudara, Tuhan kita itu berasal dari suku Yahuda. Itu berhadapan persis dengan pintu gerbang. Yang kita baca tadi, parasa tadi, pintu gerbang itu saudara, kalau pakai gambar kan lebih enak. Itu harus didirikan dari 4 tiang. Nah, dari 4 tiang. 4 tiang ini punya makna, dan maknanya luar biasa. Saudara ingin tahu? Datang sahabat depan. Baru kita ulas lagi, karena mengingat waktu. Jadi sekali lagi, nanti harusnya hari ini saya menjelaskan tentang pintu gerbang. Ya, tetapi karena mengingat waktu, nanti sahabat depan kita akan masuk pada pintu gerbang. Nanti kita akan belajar terus menerus dari pintu gerbang, lalu kemudian ada pelantaran atau yang disebut halaman, lalu masuk kepada yang namanya korban bakaran atau mesbah korban bakaran, sampai kepada yang namanya bejana pembasuhan dan seterusnya. Luar biasa saudara, karena ini gambaran daripada pertumbuhan iman kita. Apakah kita masih dalam kategori kelompok Kristen yang ada di pintu gerbang doang? Hanya percaya kepada Yeshua sebagai akulah pintu, atau terus, atau baru sampai di korban bakaran, baru sampai di kawan pembasuhan, atau memang sudah masuk ke ruang kudus. Nanti ikuti pengajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.